Haleluya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur sore hari ini, kebaikan dan kemurahan-Mu itulah yang membuat kami dapat bersama-sama hamba-hamba-Mu dan seluruh jemaat GPD Immanuel Brastagi di tempat ini yang bersukacita karena ulang tahun hamba-Mu Gembala Sidang Bapak Pendeta Paham Ginting telah genap menjadi 55 tahun. Oleh karena kebaikan Tuhan yang luar biasa, dan anak mereka juga dapat menyelesaikan program studi S2-nya. Tuhan, semua untuk kemuliaan nama-Mu dan juga perayaan 100 tahun Gereja Pantai Kosta, gereja kami GPDI mulai sampai di Indonesia, ya Tuhan. Pimpinlah acara ini dari awal hingga akhirnya. Roh Kudus yang menjadi pusat sentral ibadah kami, sehingga bukan kami, tetapi Yesus Kristus Tuhan yang dimuliakan. Engkaulah yang bekerja di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Bungkus tutup tempat ini dengan kuasa darah-Mu, sehingga segala penghalang-penghalang, kekuatan-kekuatan jahat tidak akan mampu untuk mengganggunya. Termasuk cuaca pun, cuaca yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan, dari awal sampai akhir, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengawali ibadah ini dengan bersyukur kepada Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dengan rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, satu abad Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Majulah, jayalah GPDI, dan kobarkan terus api Pantai Kosta. Haleluya.
sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak MD, kepada Majelis Wilayah Sibayak dan juga hamba-hamba Tuhan. Tapi sebelum kita akan terus memuji Tuhan, saya ingin mengajak saudara-saudara semua untuk mengucapkan yel-yel kita yang tadi. Saya adalah GPDI dengan sedikit gerakan. Bapak Ibu bisa melihat kami yang ada di depan. Kata-katanya sudah ditampilkan di layar. Kami adalah GPDI. GPDI adalah kami. Maju terus, kobarkan api Pantekosta. Sekali GPDI, tetap GPDI. Sekali Yesus, tetap Yesus. Bisa kira-kira? Kita coba sama-sama ya. Dalam hitungan yang ketiga kita katakan secara serentak. 1, 2, 3. Kami adalah GPDI. GPDI adalah kami. Maju terus. Sekali GPDI, tetap GPDI. Sekali tetap Yesus. Masih ada yang bingung-bingung. Biar lebih serentak, kita coba sekali lagi ya. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kami adalah GPDI. GPDI adalah kami. Maju terus. Sekali GPDI, tetap GPDI. Sekali tetap Yesus. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita mau sama-sama bersyukur hari ini atas kebaikan Tuhan. Sebab banyak yang Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Setiap rancangan indah telah Tuhan sediakan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Kami ada sampai hari ini, semoga Engkau menyertai. Terima kasih. Banyak
rasa bisa lebih antusias lagi. Semangat GPDI harus menyala-nyala. Puji Tuhan. Seberapa banyak di antara kita yang bersuka cita hari ini, boleh lambaikan tangannya. Tadi kita sudah katakan, sekali GPDI tetap, sekali Yesus tetap. Saya mau tambah satu statement lagi. Sekali bersuka cita tetap. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, karena sukacita Tuhan melimpah dalam hidup kita. Haleluya. Tercurah
kita percaya kata haleluya itu berkuasa. Segala sakit akan disembuhkan, yang berbeban berat akan mendapat kelegaan. Amin. Yang percaya katakan amin. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan tercurah di tempat ini. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi yang takut mendengarnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu tinggi menangkat tinggi bajunya, bersiap maju jalan. Yesus membela kita, gunakan semua senjata dan kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, nyatakan karyanya, bahwa Yesus Raja segalanya. Amin. Yesus Raja segalanya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi yang takut mendebarnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu tinggi menangkat tinggi bajunya, bersiap maju jalan. Yesus menerima kita, gunakan semua senjata dan kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, nyatakan karyanya, bahwa Yesus Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, nyatakan karyanya, bahwa Yesus Raja segalanya. Musim akan selalu berganti, generasi juga akan selalu berganti, tapi ada satu yang tetap untuk selama-lamanya, yaitu Tuhan Yesus yang selalu menolong, selalu menjaga dan memelihara kita. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang gak pernah berubah. Terima kasih. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
keluarga, kalau bukan Tuhan yang menyertai, kalau bukan Tuhan yang menolong, GPD tidak ada sampai hari ini. GPD Immanuel tidak ada sampai hari ini. Gembala jemaat yang berulang tahun hari ini juga tidak ada pada hari ini bersama keluarga. Tidak ada keberhasilan dalam pendidikan kalau bukan Tuhan yang menyertai. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat segala kebaikan-Mu. Saat ini kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, atas nama Majelis Daerah, tidak semua kami hadir karena keterbatasan. Kami menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-55. Saya pikir masih 40. Gak sangka sudah 55. Selamat panjang umur, sehat. Kedua kepada saudara Salmon Ginting Suka, ya. Selamat meraih kesarjanaan S2, ya. Biarlah apa yang kau raih semua untuk kemuliaan Tuhan. Selamat. Dan kepada GPD Immanuel, hari ini merayakan 100 tahun. Sekali GPDI sampai mati GPDI, ya. Terbukti bapak-bapak yang kami tuakan, ya, tetap bertahan setia sampai hari ini. Sebenarnya hari ini saya tidak pakai stola karena HUT, ya, syukuran, tapi karena ini sesuatu yang formal, GPD 100 tahun, maka saya wajib pakai stola ini. Puji Tuhan. Hari ini saya khotbah tentang ada 3 hal, tapi yang utama saya ingin bicara sesuai nama gereja ini, Immanuel, ya. Musa pernah berkata di Keluaran 33 ayat 15, kalau Tuhan tidak menyertai aku tidak akan melangkah, aku tidak akan berjalan, aku tidak akan melakukan sesuatu bagi Tuhan kalau Tuhan tidak menyertai. Maka lagu ini diciptakan, dinyanyikan oleh saudara Kuantu, ya. Kuantu, Wimar Kuantu. Mungkin bisa coba diangkat tone-nya, lagu Bila Tuhan Tidak Tahu lagunya. Bisa bantu nyanyi yang tahu. Bisa, siapa yang bisa tahu? Saya nggak hafal kata-katanya. Besertaku berjalan, Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpinlah, setiap waktu berjalan dalam Roh, nyatakan Tuhan
Yosua pasal 1 ayat ke-5. Ayat itu berkata seperti ini. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Sesudah Musa meninggal, Yosua memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Artinya Yosua memulai satu babak kehidupan yang baru bagi bangsa Israel. Ya. Mereka akan menghadapi banyak tantangan. Ya. Mereka menghadapi banyak peperangan. Mereka banyak menghadapi persoalan-persoalan. Tetapi Musa berkata kepada Yosua dalam pengalaman hidup dia bahwa ada 3 janji Tuhan yang dia alami. Yang dia alami, bukan orang lain yang alami. Dia mengalaminya sendiri secara pribadi dan dalam kepemimpinan dia terhadap bangsa Israel. Dia memimpin selama 40 tahun. Dia diproses hidupnya 80 tahun. Dan dia menyatakan di ayat ini, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Ini pernyataan Allah ya, kepada Yosua. Bahwa Musa mengalami satu kehidupan yang dimana Allah menyertai dia. Saya membayangkan dia menggembalakan jemaat 3 juta, kurang lebih hampir 3,5 juta. Jemaat saya belum sampai 1.000, sudah agak sakit kepala, rambut rontok, asam lambung naik. Ya. Tidak gampang, tidak gampang. Tetapi kenapa dia bisa melakukannya? Karena Tuhan menyertai. GPDI bisa eksis sampai sekarang 100 tahun itu karena Tuhan menyertai. Amin. Ya. Dimulai dari nol. Ya. Dan saya percaya kepala jemaat yang berulang tahun hari ini, dia banyak kesaksian bahwa Tuhanlah menyertai. Ya. Dalam usia 55 tahun menggembalakan jemaat, ya, dengan mengurus 3 anak, itu tidak mudah dalam kehidupan sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan profesi, punya gaji tetap. Ya. Tapi kalau mereka bisa kuliah, mereka bisa ada hari ini, adalah karena penyertaan Tuhan. Jadi penyertaan Tuhan bagi Yosua, penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel adalah penentu, adalah kunci kemenangan. Jadi penyertaan Tuhanlah yang membuat kita menang. Penyertaan Tuhanlah yang membuat kita sembuh kalau sakit. Penyertaan Tuhanlah yang membuat kita cukup dalam kekurangan. Dalam Ulangan 2 ayat 7, sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan satu apapun. Apakah Pak Paham pernah puasa terpaksa? Tidak. Bukankah ini Immanuel? Kalau Bapak nggak pernah puasa terpaksa, berarti 3 anak juga dan istri tidak, ya. Waktu lahir minum susu mereka. Minum susu. Anak saya 3 tidak. Saya buat air tajin, taruh gula. Saya bilang dalam hati, anggaplah anak ini susu. Tapi kesaksian kita semua,
Kalau Tuhan menyertai janji Tuhan, kita tidak akan mengalami kekurangan suatu apapun. 40 tahun sepatu Musa nggak pernah rusak. Sepatu saya ini sudah mulai rusak, saudara. Ini bukan iman bisik, saudara. Nggak usah beli, nggak usah tanya nomor sepatu saya. Sepatu Musa nggak pernah rusak. Mungkin juga baju dia nggak pernah usang. Luar biasa Tuhan menyertai. Immanuel, Allah beserta kita, bukan berarti semua jalan lancar. Bukan tidak ada masalah, tetapi semuanya indah pada akhirnya. Dan janji Tuhan menyertai kita bukan 1 tahun. Dia berkata, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Jadi hari besok kita ada di tangan Tuhan. Sampai Tuhan datang. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut. Amin. Jangan patah hati. Apa pula patah hati? Patah hati ini bukan hanya kepada orang yang lagi pacaran, broken heart. Patah hati ini artinya hati remuk. Kesedihan berkepanjangan. Kesusahan yang tidak terobati. Tapi janji Tuhan, dia tidak akan membiarkan. Dia ada di depan kita. Dia adalah gembala yang di depan kita. Kalau gembala di barat, itu di belakang dia. Naik kuda, pakai topi, bawa pistol. Jadi kalau beruang datang, dia lari duluan. Tapi Tuhan di depan. Amin. Kita alami selama pandemi. Bukankah Tuhan ada di depan kita? GPDI 100 tahun, saya lihat luar biasa. Saya kemarin pulang dari Aceh, melantik gembala di Sabang. Ini sejarah GPDI 100 tahun. Ya, orang selalu bilang GPDI ada dari Sabang sampai Merauke. Nggak ada Sabang. Baru kemarin. Ya nggak ada tepuk tangannya. Kan kemarin, saudara. Jadi saya lantik dia gembala hari Minggu. Hari Senin dia dapat kereta baru dari Solo. Ya, dapat santunan. Jadi saudara, kalau Tuhan menyertai, ya, ini sesuatu yang luar biasa. GPDI saudara lahir dari nol. Kalau GPDI sekarang luar biasa, itu karena Tuhan ada di depan. Ya. Yang saya heran, GPDI Sumut, ya nanti tanggal 22 hari apa, saya ke tebing, letak batu, terus letak batu. Ya, mungkin sampai Tuhan datang. Jadi nggak ada istilah pandemi kalau sama Tuhan. Amin, saudara. Karena dia ada di depan, dia menyertai. Makanya Tuhan bilang jangan takut. Dia pernah contoh penyertaan Tuhan. Kejadian 39 ayat 2 tentang Yusuf. Yusuf yang pernah dijual saudara-saudaranya. Yang pernah jadi budak. Yang pernah menjadi narapidana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Salmon akan selalu berhasil. Ya. S2-mu nggak sia-sia, akan selalu berhasil. Saya sudah menikmati kafemu, ya. Luar biasa. Berhasil. Amin. Ya. Ini janji Tuhan terhadap Yusuf. Dia boleh dibuang, dia boleh difitnah, tetapi sekali lagi Tuhan menyertai dia. Siapa lagi? Salomo. 1 Tawari 28 ayat 20. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkanlah dan
teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu, Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah, pembangunan ibadah selesai. GPD Immanuel nggak perlu lagi panitia pembangunannya, sudah selesai. Begitu ya. Atau bentuk lagi panitia, cari tanah, bangun lagi lebih besar. Tidak ada yang nggak selesai kalau Tuhan menyertai. Amin. Ya. Tidak ada yang tidak selesai. Bahkan dia sangat perfect, dia sangat sempurna. Maka istilah Rasul Petrus, kalau dia yang memulai, dia akan selesaikan. Jadi dia bukan sekedar menyertai kita. Ya. Kita seringkali manusia ragu. Saya sebagai ketua MDE, kadang-kadang manusia saya timbul ragu. Ya, bagaimana mengatasi ya, kebutuhan GPDI Sumut Aceh. Tapi saya melihat Tuhan selesaikan satu persatu. Kemarin saya pas di Aceh, saya lagi duduk menunggu penyelesaian ambil kereta itu, masuk WA. Pak Samuel, kapan kita mulai PC? Bendahara PC, panitia, pendeta paham Ginting. Banyak luar biasa bendahara ini, doa terus. Ya. Jadi rekan-rekan MD sekaligus saya umumkan bahwa PC akan segera diselesaikan yang belum selesai. Bisa beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Ini janji Tuhan. Siapa kita? Saya berpikir GPDI Sumut bukan kecil. Soal dana nggak sulit. Hanya GPDI otonom, susah keluar dari gereja lokal. Ya, karena semua membangun. Ya, tidak ada yang salah di sini. Tapi Tuhan mau tunjukkan, Immanuel, Allah menyelesaikan semua. Elisa 2 Raja-Raja 6 ayat 16 sampai 17 jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya dia melihat. Maka Tuhan membuka mata hambanya itu sehingga ia melihat. Tampak gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Kepada keluarga paham Ginting di ucapan syukur hari ini bersama jemaat, percayalah, ya, Tuhan menyertai. Ya. Bagaimana Tuhan menyertai Musa, bagaimana Tuhan menyertai Yosua, Tuhan juga akan menyertai. Hal yang kedua, janji Tuhan adalah kemenangan. Seorang pun di ayat ini, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Ya. Artinya begini, kemenangan anak Tuhan, anak Tuhan tidak ditentukan oleh siapa lawan kita ataupun keadaan yang terjadi. Situasi yang paling buruk sekalipun, tetapi oleh siapa yang menyertai kita. Amin. Kalau gereja GPDI sampai hari ini berkemenangan karena ada Tuhan yang menyertai. Kalau GPDI Immanuel sampai hari ini seluruh jemaat hidup berkemenangan, gembala jemaat hidup berkemenangan, adalah karena Tuhan menyertai. Bicara tentang kemenangan, kemenangan anak Tuhan adalah kemenangan karena anugerah Tuhan. Amin. Jadi kita nggak boleh sombong. Kita menang itu karena anugerah Tuhan. Ya. Kita lolos dari banyak kesulitan. Mungkin kesulitan kita sudah di ujung tanduk, sudah mentok.
itu karena anugerah Tuhan. Mengapa Tuhan memberi kemenangan? Karena janji Tuhan di Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang dan kamu diam saja. Saya belajar tentang hal ini. Banyak diam. Tidak ada persoalan yang tidak diselesaikan ketika kita diam. Ketika kita duduk di kaki Tuhan. Ketika kita berdoa. Saya sedang bekerja keras mendirikan menara doa di Sumatera Utara. Salah satu ada di GPD Immanuel. Kemarin saya resmikan di Banda Aceh. Mereka begitu antusias. Saya bilang, semua bisa kita capai dengan kekuatan kita. Tapi apa yang kita capai dengan doa, itu luar biasa. Kemenangan yang kita capai karena kita berdoa, Tuhan yang bekerja, dan itu luar biasa. Khotbah saya yang terakhir, saudara, poin terakhir, menikmati janji Tuhan. Ayat 3 dikatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Apa maksud ayat ini? Saya terekam seperti ini. Sebesar apakah janji Allah itu? Setiap tempat yang diinjak akan diberikan. Artinya saya menerjemahkan begini. Sebesar yang kita percayai dan lakukan, itulah yang kita nikmati. Amin. Percaya, pisteo, percaya, ya, menyerah total kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Percaya kita kecil, kecil. Percaya kita besar, besar. Tuhan selalu berkata, jadilah menurut imanmu. Bila engkau punya iman sebiji sesawi, gunung bisa pindah. Tapi gunung Sinabung, tolong jangan didoakan pindah ke Medan, habis kami. Bukan itu maksudnya. Percobaan sebesar apapun, ya, kalau kita percaya, itu pasti selesai. Percaya artinya mengandalkan Tuhan. Percaya artinya setia. Percaya artinya melekat kepada Tuhan. Percaya artinya dekat kepada Tuhan. Dan saya percaya, ketika kita dekat kepada Tuhan, maka Dia akan membela kita. Ini dari pihak Tuhan. Tuhan akan menyertai. Tuhan akan memberi kemenangan. Dan Tuhan akan memberi kita menikmati janji-janji Tuhan. Saya yakin 100 tahun GPDI ke depan ada banyak janji Tuhan. Bagi keluarga Paham Ginting, di hari ulang tahun ini ada banyak janji Tuhan yang diberikan. Ya. Pesan saya kepada anak-anak, ya, layani Tuhan. Kerjakanlah hal-hal untuk Tuhan, dan saya percaya kalian pasti sukses. Tidak semua harus jadi pendeta, minimal satu harus. Ya. Kalau bisa 3-3, keroyok GPD Immanuel ini. Amin. Keroyok dalam arti bukan merampok. Ya. Pekerjaan Tuhan ini besar, saudara. Tidak bisa dikerjakan seorang. Tuhan menyertai. Saya tadi tertarik juga lagu dinyanyikan, Tuhan selalu menolong. Lagu itu juga mengandung, ya, Tuhan akan menyertai kita. Amin. Ya. Musim silih berganti, dunia bisa berubah, tapi kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Ya. Saudara lihat pandemi itu merubah semua sendi. Dia boleh merubah sendi itu. Tapi kuasa Tuhan tidak bisa berubah. Dia akan menyertai, Dia akan memberi kemenangan. Dan kita akan menikmati janji Tuhan. Tolong musik. Bila, bukan bila, musim akan berganti. Haleluya. Saudara merasakan Tuhan hadir di acara kita ini.
Saya merasakan Dia hadir. Kita bukan sekedar syukuran, tapi betapa besarnya anugerah Tuhan, betapa hebatnya Tuhan. Dia tidak pernah berdusta, Dia tidak pernah terlambat menolong kita, Dia nggak pernah membiarkan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Turun di udara, Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya, Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Amin. Haleluya. Tuhan selalu menolong. Boleh kau angkat tanganmu. Selalu menjagaku. Dia mengenalku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Amin. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah memberkati, yang sudah memberikan kepastian keyakinan kepada kami. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat GPD Iman yang hari ini merayakan 100 tahun GPDI. Mereka bisa merasakan Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu memelihara, menjaga, menyertai. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman. Amin. Baik, kita akan lanjutkan acara kita. Kita akan masuk ke perayaan. Nah, yang ini pemotongan kue perayaan 1 abad GPDI. Ya, kita akan ulangi lagi yel-yel kita sama-sama. Bisa Iren tolong bantu saya. Bisa sama-sama bangkit berdiri. Kita akan katakan kembali yel-yel GPDI dengan gerakannya. Ya. Dengan gerakan, saya belum terlalu hafal gerakannya, bisa dipandu dengan Iren.
Baik, dalam hitungan yang ketiga kita sama-sama dengan serentak mengatakan yel-yel kita ya. 1, 2, 3. Kami adalah GPDI. GPDI adalah kami. Maju terus, kobarkan api Pantekosta. Sekali GPDI, tetap GPDI. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kami adalah GPDI. GPDI adalah kami. Maju terus, kobarkan api Pantekosta. Sekali GPDI, tetap GPDI. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Silakan duduk, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dan kita akan adakan secara simbolis pemotongan kue dari tempat ini. Ya, kami mengundang seluruh yang akan kami bacakan ini untuk datang ke depan. Yang pertama Bapak Pertua MJ Ginting, kemudian Bapak Ketua Pria, mari silahkan datang ke depan di sebelah kanan ini. Kemudian seluruh pengurus rayon, 1 orang mewakili. Kalau mungkin ada ketua yang berhalangan, bisa diwakilkan. Mari silahkan datang. Seluruh pengurus rayon mari silakan datang. Kemudian pengurus sosial, ya, 1 orang mewakili. Kemudian koordinator doa, mari 1 orang koordinator doa. Kemudian ketua kaum ibu, ketua Pelkam atau yang mewakili, ketua pemuda. Kemudian pengurus remaja, salah satu yang mewakili pengurus remaja. Kemudian pengurus sekolah minggu. Pengurus sekolah minggu 1 orang mewakili. Kemudian dari Jarang Muda diwakili oleh Bapak Dewi. Saya akan ulangi lagi. Seluruh pengurus rayon, koordinator doa, pengurus sosial, ketua ketua komibu, Pelkam, pengurus pemuda, pengurus remaja, pengurus sekolah minggu, dan juga dari Jarang Muda. Sudah semua ya. Nah, kita akan mengadakan tiup lilin bersama ya, walaupun mungkin nanti diwakili oleh Bapak Pertua MJ Ginting dan Bapak Ketua Pria ya. Kita nyanyi dulu sama-sama, api Pantekosta sudah menyala. Api Pantekosta kupunya kubiarkan menyala. Kita naikkan pujian sama-sama. Setelah itu nanti lilin ini akan kita tiup bersama, diwakili oleh Bapak Pertua dan Bapak Ketua Pria. Happy
bisa mengelilingi ya kue ini. Mari sebisa mungkin kita kelilingi kue ini. Kamera tidak terhalang, bisa? Bisa? Bisa digeser sedikit. Oke, bisa? Baik, sudah bisa ya. Dalam hitungan yang ketiga, mungkin yang tidak ditiup tapi dibuat dengan tangan seperti ini. Diwakili, mari Bapak Pertua dan Bapak Ketua Pria ke depan untuk langsung kita hitung dalam hitungan yang ketiga ya, dan diwakili oleh Bapak Ketua Pria dan Bapak Pertua ya. Dalam hitungan yang ketiga, mari sama-sama kita ucapkan 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya. Nah, bisa dipotong Bapak Pertua, mari potong. Dalam hitungan yang ketiga kembali sama-sama kita ucapkan 1, 2, 3. Baik, pertama kita akan berikan secara simbolis akan disampaikan oleh gembala sidang di tempat ini, memberikan satu potong kue ini dan menyuapkan kepada Bapak Ketua MD. Bapak Ketua MD kami persilakan untuk berdiri. Silakan diberikan. Ya, ya di sini saja. Setelah ini diberikan, kita bertepuk tangan bersama-sama. 1, 2, 3. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Ya, silakan. Dan juga silakan duduk Bapak Ketua MD, dan juga akan diberikan kepada Ketua Majelis Wilayah. Mari silakan ke depan mewakili. Dalam hitungan yang ketiga lagi ya. Kita mulai, sudah siap? 1. Mana suaranya? Sekali lagi. 1, 2, 3. Haleluya. Dan akan diberikan oleh Bapak Ketua Pria, juga Bapak Pertua untuk menyuap Bapak Gembala. Dipersilahkan. Kita hitung ya sama-sama. Sudah? 1, 2, 3. Satu lagi, Bapak Pertua, mari silahkan. Satu lagi Bapak Pertua. Kita hitung ya sama-sama. Sekali lagi, mari sama-sama. 1, 2, 3. Haleluya. Silakan berbaris seluruh pengurus-pengurus yang ada, karena Bapak Gembala akan menyuap satu persatu, ya, dan memberikan kue ini, ya. Langsung saja kami berikan. Mungkin bisa ya agak ya, biar tidak terlalu. Bisa dibantu dengan Ibu Gembala juga boleh ya. Ya silahkan, bisa musik mainkan saja. Tapi Pantai Costa punya. Oh iya, ya. Satu-satu. Haleluya. Api Pantai Costa.
silakan. Oh, lagi keluar ya. Oh, mari, silakan, mari Om. Api Kristus sudah menyala, api Pentakosta sungguhnya ku biarkan menyala. Api Pentakosta sungguhnya ku biarkan menyala, menyala di hati selamanya. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sudah selesai? Sudah? Silakan duduk seluruh pengurus-pengurus. Baik, kita akan melihat sebentar satu video klip sejarah GPDI di Indonesia ya. Boleh minta tolong untuk matikan lampu yang ada di situ. Bisa langsung diputar, kita akan melihat satu video klip sejarah Gereja Pentakosta di Indonesia ini. William Henry Offler lahir pada tahun 1875 di Nottingham, Inggris. Beliau adalah pendiri gereja Bethel Temple, Seattle, yang sekarang dikenal dengan nama Bethel Christian Ministries. KKR di Green Lake, Seattle pada tahun 1919 merupakan KKR yang benar-benar dilawat Tuhan. Ratusan orang menerima kesembuhan ilahi, juga beberapa orang menerima panggilan Tuhan melalui penglihatan dan nubuat untuk melayani Dia. Di antara mereka yang dipenuhkan Roh Kudus dan dengan jelas menerima panggilan Tuhan tersebut adalah suami istri Richard Van Cleveren dan Cornelius E. Grusbeck. Dalam penglihatan itu, Tuhan menyatakan bahwa mereka harus pergi ke Pulau Jawa di Nederland, Oost-Indië, yang sekarang adalah Indonesia. Saat itu dimulailah persiapan untuk suatu perjalanan yang jauh. Tidak lama kemudian, terkumpul dana sebesar $1.700 Amerika, tetapi setelah itu, pemasukan dana untuk ini berhenti sama sekali. Padahal masih diperlukan $500
untuk biaya perjalanan. Suatu kali, seorang wanita bernama Emily Malkis datang kepada pendeta Offler dan bersaksi bahwa dia mengalami mujizat dari Tuhan dan sembuh dari tumornya. Kemudian ia memberikan uang $500 dana operasi tumornya untuk pekerjaan misi di Indonesia. Pada tanggal 4 Januari 1921, Richard Dick Van Cleveren dan Cornelius Grusbeck beserta keluarga berangkat dari Seattle menuju Indonesia dengan kapal laut Suamaru tanggal 23 Februari 1921. Mereka tiba di Batavia yang sekarang adalah Jakarta. Dari Jakarta melalui Mojokerto, Surabaya, Banyuwangi, dengan menumpang kapal Varkenboot, mereka tiba di Singaraja, Bali pada bulan Maret 1921. Bulan Januari 1923, dimulailah kebaktian Pantekosta yang pertama di Deterdijk Boulevard, Cepu. 30 Maret 1923, diadakan baptisan air pertama di Pasar Sore Cepu bagi 13 orang. Pada tanggal 19 Maret 1923, berdirilah Vereniging de Pinkstergemeente in Nederlands Oost-Indië yang berkedudukan di Bandung dengan ketua Pendeta D.H.W. Winning van Loon dan dilanjutkan oleh Pendeta F.G. van Hessel pada tahun 1930 sampai 1942. Sekolah Alkitab pertama Gereja Pantekosta dibuka oleh penginjil William West Patterson di Surabaya, Jawa Timur, tepatnya pada bulan Januari 1935, dan diberi nama Netherlands Indië Bible Institute, bertempat di Jalan Embong Malang nomor 63, Surabaya. Tanggal 4 Juni 1937, de Pinkstergemeente in Nederlands Oost-Indië diakui sebagai Kerkgenootschap atau badan gereja dalam Beslit nomor 33 Stadblad nomor 368 dengan nama The Pinksterkerk in Nederlands Oost-Indië. Dengan pecahnya Perang Dunia Kedua, maka beralihlah kepengurusan gereja ke tangan putra-putra Indonesia, yaitu Pendeta H.N. Rungkat periode tahun 1942 sampai 1957. Tahun 1942, nama gereja pun mulai disebut menjadi Gereja Pantekosta di Indonesia. GPDI dengan semangat api Pantekosta terus mengabarkan Injil dengan berbagai cara yang ditunjang oleh jemaat-jemaat yang menjadi garam dan terang, membawa kabar Injil ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Jayalah Gereja Pantekosta di Indonesia bagi kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Baik jemaat Tuhan, acara kita sudah selesai dan kita akan akhiri acara kita. Setelah selesai acara ini, di bawah sudah ada makanan, minuman untuk kita makan bersama-sama. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, kita terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Dan nanti kami serahkan kepada Bapak Ketua Majelis Daerah untuk membawa kita di dalam doa berkat. Mari
berlangsung dengan baik, penuh hikmat. Luar biasa kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan yang telah Kau lakukan bagi gereja ini, bagi keluarga, gembala jemaat di tempat ini. Tuhan, selesai ibadah ini, kami akan bersantap bersama. Biarlah semua jeripaya, panitia, jemaat, keluarga gembala menghidapkan untuk kami santap bersama. Tuhan memberkati, Tuhan membalas buat segala kebaikan hati mereka. Biarlah makanan yang akan menjadi kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami. Dan kami yang hadir semua Tuhan berkati. Bila kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan akan beserta dengan kami. Kami akhiri ibadah syukuran ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, mari kita pulang bersama. Kita menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus memberi kekuatan, penghiburan, pertolongan, penyertaan Tuhan mulai saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.